Saya minta kalau memang keluarga korban itu masih ragu dengan integritas kepolisian, harusnya menuntut itu. Beliau-beliau dari kepolisian. Nah, juga tadi yang sempat saya ingat yang disampaikan oleh oleh Bapak Direskrimum sih, itu bahwa segala macam informasi. Apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya, silakan. Kok dilakukan sih itu kalau terkejut, itu kenapa? Pak Arya kenapa? Loh, kok dilakukan kayak gitu? Beberapa, jadi ini seperti satu organisasi besar, karena jika ini berkaitan dengan TPPO, artinya ini bukan satu orang, tapi di sini ada seperti leadernya dan ini dalangnya. Baru pulang ya, itu lampu yang di jendela itu, jendela yang kelihatan itu jendela itu mati ya, nggak nyala. Lalu dia masuk. Nah, saat masuk itu kalau kalian lihat CCTV-nya itu ada yang nyalain lampu nyala itu jendela itu. Nah, foto kedua saat dia buang sampah ya, tapi ini saya ambil screenshot pas dia balik buang sampah, jendelanya kelihatan kan nyala itu di jendela itu. Dan foto yang ketiga adalah saat penjaga kos katanya jam tengah malam itu 1:30 terima telepon dari istrinya ADP. Berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan. Saya minta kalau memang keluarga korban itu masih ragu dengan integritas kepolisian, harusnya menuntut itu. Menuntut video utuh dari memory card tersebut. Video utuh. Paling tidak pada rentang waktu, kira-kira kejadiannya kapan itu? Yang seluruh di memory card. Oh, yang semuanya aja. Di cloning kan, di forensik cloning. Terus ada nilai hash-nya. Nah, itulah dia pegang. Polisi pegang. Dikasihlah file videonya, karena nilai hash-nya itu sudah mereka pegang. Misalnya RAM 512 bit itu. Sudah. Polisi pegang, mau Anda ubah di sini, terserah. Ketika kami hash lagi, oh berarti video yang Anda pegang sudah Anda ubah. Jadi inilah kuncinya sebenarnya, referensi dari nilai hash ini, gitu loh. Nah, itu pakai apa menghitung hash ini? Ada softwarenya atau bagaimana? Ada softwarenya, bisa program sendiri, gitu. Kalau kita punya alat komputasi yang cukup tinggi, kemampuan komputasinya bisa dibuat sendiri, diprogram sendiri. Bahkan sekarang software juga banyak kan. Software untuk menghitung hash dari sebuah file video utuh begitu. Jadi 1 bit pun, 1 bit pun diubah di video itu tersebut. Berubah semua itu nilai hash-nya 512 bit itu, gitu loh. Jadi ya nggak salah kalau keluarga korban itu meminta video utuh itu, karena nilai hash sudah dipegang oleh polisi, gitu. Itulah untuk meyakinkan korban bahwa tidak ada intervensi orang lain selama durasi misalnya 1x24 jam di dalam video tersebut. Tetapi kalau cuma potongan, setiap orang bisa memotong sekarang. Iya. Itu yang jadi persoalan. Iya. Jadi tadi kata-katanya itu yang menarik itu integritas data itu. Iya, keutuhan data itu harus dijaga. Dan diyakinkan keluarga korban dengan data yang dijaga ini bisa. Asal jangan diberikan ke orang lain, ini loh video utuhnya. Begitu, harusnya transparansi, Bang. Inilah yang nggak dimiliki oleh kepolisian, sehingga terjadi narasi-narasi kan. Iya, jadi spekulasi, analisa-analisa berbagai macam muncul lah. Karena cacat histori dari polisi ini yang sering memanipulasi barang bukti digital, terutama video, begitu, Bang. Jadi kalau nanti Abang katakan tadi bahwa ada kalau malam itu gelap, sensor mungkin ya. Nah, ketika dia gelap langsung modenya mode malam night mode, night vision. Nah, di situ langsung grayscale dia, gitu loh. Nah, di situ kan bisa kita lihat ada nggak intervensi manusia di situ. Di metadata itu tercatat kalau ada intervensi manusia. Kalau misalnya kemudian, mohon maaf nih ya, yang namanya CCTV sudah dimanipulasi. Terus kemudian juga teleponnya hilang, HP-nya. Oh ya? Jadi digital forensik apa lagi yang kita bisa manfaatkan untuk maksudnya menyimpulkan kasus ini secara digital forensik ya? Kalau HP-nya ada malah justru lebih lengkap. Lebih cepat ya? Lebih lengkap justru. Dan ini nggak ada nih, belum ditemukan. Oh, belum ditemukan atau? Belum ditemukan, infonya seperti itu. Oh, belum ditemukan atau belum ditemukan ya? Ini kenapa ketawa nih? Enggak, kasus Vina Cirebon juga begitu. Oh gitu? Iya, begitu loh. Vina Cirebon tuh kasusnya HP-nya tidak ditemukan? Iya, ditemukan korban tetapi tidak semua diekstraksi. Oleh kepolisian, ekstraksi almarhum Vina dengan pacarnya juga nggak diekstraksi juga gitu loh. Bahwa yang lain-lain juga tidak diekstraksi, yang KM50 juga sama gitu loh. Artinya apa tuh kalau kayak gitu? Artinya kan tidak ada informasi utuh, Bang. Informasi jadi agak sulit sebetulnya. Ya, misalnya
dalam video tersebut misalnya dalam yang video yang sudah terjaga integritasnya, keutuhannya, ternyata ada orang lain di situ kan? Ternyata ada orang. Nah, orang lain ini siapa kan bisa dicari lewat data-data yang ada di HP korban. Ya. Bu Rismon, kalau misalnya gini, HP hilang. Kalau HP-nya hilang itu bisa di-tracking nggak? Tergantung jenisnya, Bang. Kalau iPhone lebih bisa. Oh, iPhone lebih bisa. Iya, kalau yang lain tergantung. Samsung kalau nggak salah, Samsung lupa saya. Samsung mungkin ada berarti Android bisa, lah ya. Berarti Android. Ada kemungkinan bisa. Bisa juga ya. Iya. Artinya pakai lewat triangulation nanti. Gitu, Bang. Tapi dia mati kira-kira dari sejak dia ada di jam 9-an. Nah, inilah enaknya jadi penyidik, Bang. Dia bisa misalnya ke operator, menyita, meneliti. Beda dengan kita yang nggak punya kewenangan hukum itu. Itulah enaknya jadi penyidik, punya kemampuan, dia bisa operatornya apa di situ dilakukan triangulation. Iya, Bang. Artinya sebetulnya HP ini nggak ada alasan hilang ya? Bisa lewat, kan kita lewat misalnya hidup kan ini kan dapat ping-ping dari tower-tower kan, Bang? Betul. Ya kan, Bang? Dia jejak komunikasi dia dengan tower-tower di mana, wifi juga gitu. Itu bisa dianalisa gitu, Bang. Meskipun HP itu entah di mana. Entah di mana loh, Bang ya. Kalau suara terkejut tuh nggak kok dilakukan sih itu kalau terkejut itu kenapa Pak Arya kenapa loh kok dilakukan kayak gitu Papa sini Papa tuh itu kok dilakukan sih gitu toh ya. Selamat sore semuanya untuk semua netizen Indonesia. Jangan pernah berhenti mengawal kasus ini agar menjadi terang benderang. Jangan berhenti ya, walaupun sudah dirilis katanya tidak ada keterlibatan orang lain, katanya tidak ada tindak pidana. Jangan berhenti, dan kita beri support sebesar-besarnya terus-menerus untuk keluarga besar ADP agar segera menunjuk pengacara hebat yang banyak. Syukur-syukur pengacaranya tuh baik hati, nggak masalah materi ya. Saya minta dengan ketulusan hati dan permintaan hati kami serendah-rendahnya untuk pengacara di luar sana agar bersatu bersama-sama membantu keluarga ADP, tidak karena materi gitu. Siapa tahu dengan keikhlasan jenengan semua, ketulusan jenengan semua itu, dan bisa memecahkan kasus ini hingga terang benderang, nama jenengan semakin berkibar dan kepercayaan masyarakat memakai jasa jenengan tentunya akan semakin berdatangan. Di penyidikan pertama coba diarahkan ke penjaga kos-kosan dan pemilik kos-kosan. Karena apa? Karena yang paling fatal itu di kos-kosannya, karena katanya di situ ada 15 CCTV tapi yang di Upcomedia hanya beberapa, hanya satu atau berapa gitu ya. Padahal yang bisa menguasai CCTV tentunya hanya penjaga kos dan pemilik kos. Yo kayak aku gini toh. Kayak gitu toh sama toh ya. Nyalain CCTV, terus aku pengen ngarahin kemana nih? Oke. Kita pengen ngarahin kemana? Oh, biar gerbangnya kelihatan. Oke. Kalau gerbangnya kelihatan kita putar. Kita putar lah ya. Habis kita putar, kita arahkan ke CCTV. Ya, kita arahkan ke CCTV. Kalau enggak, kita putar ke tempat kerjaannya aku, ini bagian sini, ya kan? Pakai HP doang kan, bisa digeser-geser. Dan diperkuat dengan pengakuan dari penjaga kos, permintaan dari istri ADP untuk merubah posisi CCTV agar pintunya ADP terlihat, karena malam itu tidak terlihat. Lah kok iso terus kowe geser, akhirnya paginya bisa terlihat. Berarti sebelum digeser, malamnya kamu yang geser apa Anda? Karena di situ pernyataannya istri ADP meminta kamu untuk menggeser CCTV itu agar pintu ADP terlihat. Terus yang geser terus akhirnya bisa terlihat kamu apa siapa? Polri simpulkan bundir penyebab kemetongan Arya Daru Pangayunan dinilai masih timbulkan teka-teki. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan disimpulkan Polri tidak ada tindak pidana. Almarhum berdasarkan keterangan resmi dokter forensik menghembuskan nafas terakhir karena kekurangan oksigen. Arya Daru disimpulkan oleh dokter forensik mati lemas karena adanya penyumbatan masuknya oksigen ke dalam tubuh. Polisi juga mendapati email korban yang konsultasi kepada lembaga yang menangani konsultasi orang yang mau bundir sejak tahun 2013. Namun demikian, hasil penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya juga masih diragukan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurut
Pada kasus Bundir harus memenuhi rangkaian idea, plan, action, and date, iPad. Belum semuanya diisi idea, plan, action, date. Makanya banyak publik masih bertanya-tanya, kata Reza Indragiri di kanal YouTube Nusantara TV dikutip Senin 4 Agustus 2025. Dikatakan Bundir adalah puncak dari atau hilir dari penderitaan yang panjang. Jadi itu bisa dipahami bukan keputusan impulsif, bukan muncul 1-2 menit lalu. Itu teori induknya. Namun WHO pernah mengatakan di komunitas tertentu ada orang-orang tindak tanduk seperti depresi, bukan depresi karena kemunculan tindak tanduk depresi muncul sekonyong-konyong. Ada depresi dan reaction dalam keputusan cepat. WHO sedang menyoroti masyarakat timur. Orang kita agak kurang wawasan mengenai atau mengatasi kesehatan mental, kata dia melanjutkan. Selain itu menurut Reza Indragiri, jika mengacu data dari polisi dan Kompolnas, akan bersepakat ini Bundir almarhum yang korbannya dengan apa mungkin bukan 1-2 orang menggunakan untuk mengakhiri hidupnya jelasnya. Di negara lain selotip untuk menutup saluran pernafasan sudah ada tutornya. Bahkan di China seorang pria dewasa ditemukan meninggal dunia dengan 4 lapis plastik dari ujung sampai ujung. Seperti dalam menyiapkan peralatan tersebut ketika dia masuk, 4 lapis langsung menutup sampai ujung kaki. Ternyata ada potret yang lebih ekstrim dari itu, kata dia. Beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan adalah handphone almarhum hilang, padahal masih ada komunikasi antar korban dan istrinya. Tidak sinkron, perlu mengecek ulang benar tidak almarhum meninggal Bundir, kata dia melanjutkan.